Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, seluruh warga Jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Shalom, embun di pagi hari. Pagi hari ini kembali kita semua dapat merasakan betapa baiknya kasih sayang Tuhan sepanjang hidup kita, bahkan sepanjang tidur malam kita. Tentu kita semua mengakui bahwa Tuhanlah yang selalu menjaga kita dalam tidur malam kita. Dan di pagi hari ini Tuhan jugalah yang membangunkan kita semua dan memberikan hari yang baru. Untuk kemudian kita semua dipercayakan mengisi hidup ini dengan segala tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita semua. Karena itu sebelum kita melakukan segala sesuatunya, mari kita perlengkapi diri kita dengan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Pagi hari ini kembali kami boleh menikmati berkat Tuhan di hari yang baru. Sebelum kami melangkah, berkarya dan beraktivitas, kami ingin Tuhan menuntun kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, menerangi hati kami saat kami akan membaca Alkitab yang mengandung firman Allah, saat kami ingin menghayati, sehingga kami semua dapat memahami dan mengerti firman-Mu, dan firman-Mu kami jadikan sebagai pedoman hidup kami hari ini. Berbicaralah ya Tuhan Yesus, kami semua sudah siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Bacaan kita pagi hari ini terambil dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 3, pasal 3 ayat 1 sampai 4. Penekanannya pada ayatnya yang keempat, yang berkata demikian. Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, berpegang teguh pada kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, anak-anak yang diberkati Tuhan. Masalah kebenaran yang dinyatakan oleh Rasul Paulus atau pembenaran dari pihak Allah yang terjadi dikarenakan bukan karena kesalehan manusia, tetapi juga karena kasih sayang Tuhan. Pemberlakuan atau perilaku manusia untuk hidup dalam kebenaran adalah sebuah jawaban ketika Allah sudah membenarkan semua orang di dalam kasih Yesus Kristus. Karena itu, hari ini ketika Rasul Paulus kembali menekankan tentang manusia yang terkadang tidak jujur di hadapan Allah. Atau bahasa Paulus mengatakan bahwa manusia itu pembohong. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Andaikan kita mau bertanya kepada Rasul Paulus, mengapa Paulus menyatakan demikian? Adakah perilaku yang pernah Paulus alami selama perjalanan pelayanannya? Kita hanya bisa melihat bahwa Paulus menulis itu oleh karena berdasarkan fakta dan kenyataan yang ia alami di jemaat. Tak sedikit jemaat-jemaat yang ia alami seringkali mengaku dirinya sudah mengetahui semua hukum Taurat. Sehingga dia mengatakan bahwa dia dibenarkan karena mengetahui, tapi bukan karena melakukan hukum Taurat. Dan itu yang oleh Rasul Paulus disebut sebagai pembohong. Karena hanya ucapan saja tapi perilaku tidak ada. Hanya omong besar saja tetapi tidak ada bukti dalam bentuk perbuatan. Dan karena itu Paulus mengingatkan jemaat di Roma soal dibenarkannya manusia bukan karena perbuatannya tapi karena imannya. Sehingga perbuatannya itu adalah jawaban dari imannya kepada Kristus.
Sehingga apa yang dia ucapkan harus sesuai dengan apa yang dia lakukan. Percaya kepada Kristus, maka membuang semua penyembahan berhala. Percaya kepada Kristus, maka tidak tergantung atau merasa ketergantungan kepada hukum Taurat. Bahwa Kristuslah penggenapan dari hukum Taurat. Sehingga semua yang dilakukan oleh jemaat di Roma, mereka harus kembali kepada Kristus. Karena Allah menyelamatkan manusia oleh karena Yesus Kristus yang membenarkan kita. Sekali lagi, bukan hanya karena kita melakukan tindakan atau melakukan perbuatan sesuai dengan kehendak Allah, tapi karena berimankan kepada Kristus. Sekali lagi, penekanan Rasul Paulus di situ. Sehingga tidak ada orang yang memegahkan diri atau menyombongkan diri, tapi dia harus tetap belajar untuk rendah hati. Karena Allah tahu kita sebenarnya pembohong. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Dari statement Rasul Paulus ini kita mau mengatakan dan kita diajarkan bahwa kita harus berpegang pada kebenaran. Apa yang dikatakan firman Tuhan, itulah yang harus kita taati. Tuhan menghendaki kita terus diperbaharui dan diperbaharui supaya kita dibenarkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi kita diselamatkan bukan karena jasa kita. Kita diselamatkan bukan karena kita punya perbuatan yang begitu banyak kesalehannya, tapi karena Kristuslah yang menyelamatkan saudara dan saya. Pembenaran itu terjadi dari pihak Allah. Karena segala sesuatunya yang dikatakan dalam bacaan kita seterusnya, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Nya. Berarti kita dibenarkan karena kita percaya pada firman Allah. Supaya kita semua menyadari, kita yang pembohong, kita yang pendusta, tapi kita dibenarkan. Seringkali kita mengatakan kita mau bertobat, kita mau memperbaiki, tapi tetap saja kemudian kita jatuh lagi dengan perbuatan yang sama. Saudaraku, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, jangan pembohong, jangan jadi orang yang suka berdusta, tapi bicaralah yang benar, karena Allah tahu isi hati kita semua. Allah tahu segala perbuatan kita sekalipun tersembunyi. Tapi jikalau kita merasa diri benar, berarti kita pembohong. Saudaraku, selamat berkarya. Teruslah kita merendahkan diri kita, merendahkan hati dan pikiran kita, bahwa kita dibenarkan oleh karena beriman kepada Yesus Kristus. Dan segala perbuatan baik kita, jawaban dari pembenaran dari pihak Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita satu hati di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua berkat-Mu. Pagi hari ini kami berdoa untuk jemaat Pancaran Kasih Depok. Tuhan memberkati kami selaku majelis jemaat, para diaken, para penatua, dan kami para pendeta. Berkati pelayanan kami, keluarga, dan karya kerja kami. Para pendeta emeritus, pendeta gereja saudara, diberkatilah mereka semua dalam tugas pelayanan kehidupan keluarga mereka masing-masing. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga di pagi hari ini untuk vikaris, unit-unit misioner, badan pemeriksa perbenaran jemaat. Kami juga berdoa untuk pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Tuhan berkati semua dalam tugas panggilan mereka masing-masing. Kami mau berdoa juga untuk jemaat Tuhan, jemaat Pancaran Kasih Depok. Pagi hari ini kami berdoa untuk sektor Bethesda, keluarga Bapak Andreas Budi Kristianto, Saudara Ariel Rahakbau, keluarga Bapak Benoni Renelat, keluarga Bapak Berekmans Rasmon, keluarga Ibu Brigita Kristina Rado, dan keluarga Bapak David Yonatan. Diberkatilah keluarga-keluarga ini dengan segala berkat Tuhan. Pagi ini kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, sektor Nazaret, Oma Syarika Patricia Sengke, Makeleu, dan Opa Yose Martin Sengke. Juga kami berdoa untuk sektor Muria, Ibu Surta Panjaitan, dan sektor Yerusalem, Saudara
Clavinova, Marguerite de Freites. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, orang-orang tua kami. Biarlah mereka memperoleh kembali kesehatan, kekuatannya secara berangsur-angsur. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan keluarga Bapak Yadi Fernandes Sitorus. Kami berdoa juga untuk keluarga Bapak Marihot Silitonga. Tuhan berkati sukacita keluarga-keluarga ini atas pertambahan usia perkawinan mereka. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran Ibu Catherine Nursin, Ibu Tumiar Lubis, Saudara Jeremis Alonso Sedubun, Ibu Diana, Ibu Nurfi Estria Santi Sihite, Ibu Anita Aneke Tambariki, anak Mikael Regan Manalu, Ibu Elizabeth Lovely, Saudara Albert Sandro Mamu, Saudari Karina Sialagan, dan anak Alena Kalestin Sianipar. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami, anak-anak kami yang bertambah usia, bertambah pula hikmat dari Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk persiapan perayaan 17 Agustus yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati persiapan panitia, keikutsertaan seluruh warga jemaat, bahkan cuaca yang Tuhan berikan, berikanlah yang terbaik untuk kami semua menikmati dan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Kami juga berdoa untuk persiapan bagi para pelayan-pelayan Pelkat, pengurus, dan juga pelayan PAPT. Tuhan memberkati segala persiapan warga jemaatmu yang akan melanjutkan pelayanan mereka di unit-unit misioner, khususnya di Pelkat. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, janda duda dan anak-anak yatim piatu. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menyerahkan seluruh kehidupan jemaatmu dimanapun mereka berada, dalam lindungan Tuhan Yesus. Diberkatilah mereka semua. Ampunkan dosa kami, inilah doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.